Bapak Febriansyah yang terhormat, Bapak ini kan selaku kuasa hukumnya si princessnya Ibu PC itu. Nah, udahlah bilangin aja ke klien Bapak itu, sudahi semua segala dramanya si PC itu gitu kan. Segala kebohongan, fitnah-fitnah yang udah dia lontarkan selama ini sama almarhum Brigadir Joshua. Itu memang perempuan gak takut Tuhan itu murka ya sama dia. Soalnya saya lihat di sini dari 5 tersangka cuman itu dia sendiri perempuan dari 5 tersangka itu perempuan paling bebal, tau nggak? Mulai dia dipanggil-panggil untuk muncul ke publik, sampai berbulan-bulan baru mau gitu. Tiba-tiba muncul ke Makobrimob hanya untuk mengatakan dia cinta sama suami dia. Seolah-olah di luar sana manusia nggak pada cinta gitu sama suaminya. Udahlah gitu kan, dia tuh cuman berdrama. Udah, kita ngerti kok kebohongan klien Anda. Walaupun Anda bilang Anda sebagai kuasa hukumnya kan karena Anda dibayar gitu kan, wajar aja memang membela dia. Kalau kita kan gak ada dibayar, jadi kita di sini nggak ada untungnya kita memojokkan dia, nggak ada untungnya kita bela almarhum Brigadir Joshua gitu. Kita di sini hanya karena berdasarkan jawabannya dia. Kita bukan berasumsi ya, kita menganalisa dari jawabannya dia, dari keterangan para saksi-saksi gitu kan. Si PC ini bukan ada gitu, dia tuh tidak memiliki mindset sebagai korban, karena dia memang seorang korban, nggak mungkin menghilangkan barang bukti gitu. Itu aja kamu nggak bisa ngejawab. Ini si Febriansyah ini sebagai kuasa hukum ngomongnya dianya bukan karena duit, jadi kenapa kamu bisa nggak ngejawab itu? Kenapa perempuan bebal itu kenapa dia menghilangkan barang bukti? Coba aja kamu mikir deh, dia udah diperkosa, dia bilang bukan cuma dilecehkan, dia udah diperkosa. Arti kata perkosa ini apa gitu kan? Soalnya kan sekarang bukan pelecehan lagi katanya. Kalau dulu mindset kita sebagai masyarakat, karena katanya dia dilecehkan, kita pikir dia cuma masih diremas-remas aja gitu kan, masih cuman dicolok. Rupanya bajunya katanya udah dilucuti, udah digimanain lah gitu kan. Masa iya dia mau manggil Joshua, mendamaikan dirinya, saya mengampuni kamu, tapi kamu harus resign, saya sampaikan ke bapak. Kan lucu kan? Kalau dia hanya menginginkan Joshua resign, kenapa dia nggak lapor aja polisi kan? Kalau si almarhum Brigadir Joshua dilapor polisi kan dia juga bakal keluar dari pekerjaannya gitu kan. Tapi si PC di sini tuh memang karena nih orang udah meninggal gitu kan, karena memang motifnya bukan itu gitu kan. Tapi memang ini keluarga terlalu jahat gitu kan. Banyak mungkin aib keluarga ini yang dimana Joshua mengetahuinya. Jadi ya makanya Joshua dilenyapkan gitu. Kita ini bukan berasumsi-asumsi karena tapi nggak ada fakta. Kita ada fakta gitu. Dia masih manggil Joshua. Buat apa dia manggil Joshua? Katanya dia habis diperkosa, trauma. Apakah orang yang trauma seperti itu tidak memiliki rasa takut? Ini perempuan bebal sekali soalnya saya lihat. Cuman dia perempuan yang tersangka di sini, tapi ini paling bebal. Susah dipanggil, alasannya trauma lah, depresi lah. Nyatanya di CCTV dia tidak trauma. Katanya dia trauma habis karena kekerasan seksual yang dilakukan. Tapi nyatanya di CCTV dia nyariin Joshua gitu di rumah Magelang katanya kan. Jadi sudahilah kebohongan klien Anda. Terus Anda ini juga sebagai kuasa hukum, memang bibir Anda itu tidak bergetar gitu ya, nggak takut gitu Anda sama Tuhan apa ya, mengatakan dia tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Biar kamu tahu, kamu bilang pun satu saksi bukanlah saksi, tidak bisa dijadikan saksi kamu. Masalahnya yang mempersiapkan duit untuk menyuap ajudan ini bukan hanya satu saksi, bukan hanya Baradae, tapi Ricky Rizal pengakuannya juga seperti itu. Mereka ditawarkan uang 500 juta dengan Kuatmaruf, dan Baradae 1 miliar. Jadi bukan cuma saksi. Jadi apakah seorang yang memang dia tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan, orang dia mempersiapkan duit, kok itu bentuk peran dia? Dia mempersiapkan duit, terus mengganti handphone para ajudan gitu agar tidak bisa terdeteksi lah percakapannya mereka gitu. Terus kamu masih mau nyangkal itu? Bisa nggak kamu jelaskan itu? Kamu bilang tentu ini akan diuji di persidangan. Memang kamu itu kuasa hukum, memang apa ya, nalar kamu
kamu itu gitu, aduh, kayak cetek lah dibilang, kayak seujung kuku gitu cara analisa kamu. Ya memang harus gitu, orang memang dari awal ini kejadian muncul memang pembuktian kok yang kita inginkan. Klien Anda tidak bisa memberikan bukti. Dia alasan kalian mengeles dengan cara tidak diwajibkan korban memberikan barang bukti, katanya si Arman Haris. It's okay gitu. Kalau misalnya almarhum Brigadir Joshua masih hidup, bisa mungkin almarhum Brigadir Joshua disetrum untuk ngaku atau gimana. Ini dia nih kan udah meninggal, seharusnya si PC itu pakai otak, tapi memang karena tidak ada pelecehan, ya udah, makanya dia nggak punya bukti gitu. Tapi dia pikir ini si PC ini manusia bebal ini manusia paling bebal, saya bilang. Soalnya dari semua tersangka ini perempuan yang paling saya menjijikkan, saya rasa gitu kan. Ini perempuan yang sangat menjijikkan, pembohongnya luar biasa, fitnahnya luar biasa. Inilah kalau perempuan gitu kan tergila-gila sama lelaki ganteng tampan gak ingat usia gitu kan. Karena justru di sini dari ceritanya dia, bahwasannya analisa kita sebagai masyarakat, dialah yang melecehkan Joshua memang yang kabur. Kalau kita bilang ya gimana, habisnya dia ibu-ibu dan nenek-nenek gitu kan. Bayangin coba, kan nggak masuk akal gitu. Istri jenderalnya diperkosa gitu kan, dia udah nenek-nenek, posisi dia di dalam kamar, kecuali dia ngangkang-ngangkang, mungkin dia telanjang bulat terlihat oleh Joshua gitu kan, mungkin Joshua bisa ini naik kali lihat dia. Itu pun saya rasa enggak lah, karena melihat tubuh dia udah kisut keriput begitu, saya rasa nggak ada yang birahi lah sama dia, bahkan bapak-bapak sekalipun gitu kan. Ini di dalam kamar gitu kan, masa iya dia menghayalkan tubuhnya Putri kan gitu kan, aneh. Kecuali tadi Putri ini bodinya bohai kayak artis aja, saya belum pernah dengar diperkosa ajudan apa pengawalnya atau pembantunya yang udah cantik begitu. Artis udah seksi loh, masa si PC yang udah nenek-nenek kayak begitu, perempuan yang seperti itu yang dihayalkan Joshua. Alah, udahlah, berhentilah kalian Febriansa membela-bela klien yang penuh kebohongan. Udahlah, cari duit itu nggak usah seperti itu gitu kan. Banyak kok kalau rezeki kita aja, rakyat miskin nggak seperti Anda kok gitu. Banyak kok duit, nyari rezeki itu yang benar-benar lah. Ngapain perempuan yang kayak gitu, memang dianya yang kesetanan kok hatinya. Bayangkan kalian itu nggak bergetar bibir kalian mengatakan si PC itu nggak mungkin melecehkan, seharusnya dia lepas dari hukum pidana. Wes, enak banget kalian, enak jidat aja kalian ngomong. Kalian pikir yang dilakukan si Putri itu main-main apa? Itu pasal 340. Jangan bilang ini nggak pembunuhan berencana. Nggak bergetar bibir kalian itu ngomong itu nggak pembunuhan berencana. Dia ada perannya, dia mempersiapkan duit. Saksinya itu bukan satu. Kalau kamu mintakan kalau satu saksi nggak boleh dijadikan saksi. Masalahnya 2 saksi nih. Ricky Rizal juga mengatakan. Terus kalau si Kuat Maruf saksinya baru kalian ini bisa gitu. Hanya karena si Joshua dan si Kuat Maruf berantem, itu tidak bisa dikatakan ada pelecehan. Kalaupun mereka berantem banyak, bisa jadi entah karena apa, nggak ada yang tahu. Tak karena duit, tak karena kerjaan. Gak usah ini kalian itu ngeles terus, udah berhentilah si Putri itu dengan kebohongannya. Kalian jangan sempat Tuhan murka sama kalian itu. Ini si PC ini perempuan laknat ini gak ada takut-takutnya ini sama Tuhan. Makanya kalau kamu itu PC, jangan terlalu nafsu sama anak orang. Ujung-ujungnya kayak gini, kamu pikir karena kamu banyak duit kamu bisa menghalalkan berbagai macam cara. Nggak akan kamu itu lepas dari hukuman, biar kamu tahu ya. Kalau sampai itu lepas dari hukuman gitu kan, udah, itu semua yang di penjara itu pasti orang masyarakat Indonesia ini ngotot biar dilepaskan aja udah. Kalian ini mengolah-ngolah kata, pintar kali kamu. Lihat kuasa hukum kamu si Febriansa itu, sama si Ramsala Aritonang, Sarmauli Simangunsong, sama siapa itu? Satu lagi itu. Pintar banget kalian dalam mengolah-ngolah kata. Memang kalian gak ada hati nurani kalian sedikit pun.